Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok kami dengan produk Sinsnack. Sebelum kami mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri, Iran Yovania Sitorus, ada Sena Mutiara Sinurat, ada juga Nova Silvia, dan yang terakhir Sri Hayani Nainggolan. Langsung saja mengenai perumusan sasaran pelanggan, strategi pemasaran platform pemesanan, dan metode delivery atau pengiriman produk atau layanan. Yang pertama, identifikasi dan perumusan segmen spesifik pelanggan yang akan dijadikan sebagai sasaran penjualan yaitu keluarga, teman kampus, teman magang, dan tetangga. Yang kedua, penentuan area atau wilayah yang akan menjadi target ideal jangkauan penjualan dalam 6 bulan pertama penjualan dan 6 bulan selanjutnya, yaitu 6 bulan pertama keluarga, area kampus, dan sekitar area tempat tinggal. Sedangkan untuk 6 bulan selanjutnya menggunakan sistem online seperti penyebaran info dari media sosial, baik dari Facebook, WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lainnya yang bisa mendukung pemasaran tersebut. Yang ketiga, identifikasi kesulitan yang benar-benar dihadapi oleh calon pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh kelompok usaha. Kesulitan yang dihadapi ketika meyakinkan pelanggan mengenai produk yang akan ditawarkan. Dan yang keempat, perumusan strategi dan media untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu dengan cara promosi secara langsung dan membuat akun online produknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri. Selanjutnya yang kelima yaitu perumusan strategi. Yaitu perumusan strategi dan cara membuat calon pelanggan tertarik dan akhirnya memutuskan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu rasanya yang harus dijamin enak, kemasan yang lebih menarik, dalam melakukan pemasaran produsen harus lebih dengan konsumennya, dan menyediakan sampel produk agar lebih dapat dirasakan oleh konsumen sebelum membeli. Yang keenam yaitu identifikasi kesulitan dan kendala-kendala yang benar-benar dihadapi oleh calon pelanggan untuk mendapatkan atau membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan kualitas yang tetap terjaga. Yaitu salah satunya kesulitannya itu ketika produsen lama menanggapi pemesanan konsumen tersebut. Yang ketujuh, penentuan media atau platform pemesanan produk atau layanan yang paling cepat, akurat, dan murah, online atau offline atau hybrid. Kami memilih online. Yang kedelapan yaitu perumusan metode delivery atau pengiriman produk atau layanan yang tepat dan efisien, yaitu dengan menggunakan sistem kurir. Selanjutnya akan dibahas oleh Sena. Kelas selanjutnya ialah manajemen sumber daya bisnis, di mana kita bisa melihat dari bagian yang paling atas ialah pemilik usaha. Pemilik usaha di sini berlaku sebagai pimpinan tertinggi di dalam suatu usaha ataupun suatu kewirausahaan yang harus dapat memberikan pedoman kerja kepada bawahannya dan bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup perusahaannya. Kedua, meminta pertanggungjawaban setiap bawahannya atas tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Di mana pada yang baris kedua yaitu ada yang sejajar ataupun setara yaitu keuangan, pemasaran, produksi, dan distribusi. Di mana tugas masing-masingnya yaitu keuangan, mengelola administrasi keuangan, serta mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Yang kedua ialah pemasaran. Pemasaran melakukan kegiatan penjualan hasil produksi, serta menyusun anggaran biaya distribusi, terutama biaya-biaya iklan dan promosi. Yang ketiga ialah produksi. Produksi di sini mengkoordinir, mengawasi, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar dapat terlaksana secara ekonomis dan efisien. Kemudian ada distribusi. Distribusi ialah melakukan kegiatan distribusi produk dari produsen ataupun perusahaan hingga sampai kepada konsumennya. Kemudian ada yang di bawah, yang paling bawah, namun adalah poin yang utama dalam perusahaan yaitu karyawan.
Karyawan sendiri bertanggung jawab dalam pembuatan makanan ringan atas kualitas dan kehigienisan kepada bagian produksi. Selanjutnya, ialah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nova Sylvia. Selanjutnya, aspek keuangan dan kelayakan usaha, di mana aspek dan kelayakan usaha ini diukur oleh dua aspek. Yang pertama, biaya modal kerja, seperti bahan baku dan bahan penolong. Yang ada di bawah ini yaitu singkong, bumbu aneka rasa, minyak goreng, garam, LPG, kemasan plus stiker, pisang, tepung terigu, baking powder, telur, gula, dan wijen. Selanjutnya, biaya promosi, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu BEP atau Break Even Point. Break Even Point terdiri atas 3 hal. Yang pertama, biaya fixed cost usaha, di mana biaya fixed cost usaha ini adalah biaya tetap. Yang pertama itu gaji pegawai atau pemilik, seperti yang kami terapkan yaitu 1.500.000 total keseluruhannya. Yang kedua, biaya penyusutan motor seperti ongkos kirim kurir yaitu 300.000. Yang kedua, variabel cost usaha yang terdiri atas bahan baku, biaya internet, dan biaya pengiriman barang seperti yang tertera. Yang ketiga, harga jual per unit keripik kami, yaitu 20.000. Dari sini dapat dihitung menggunakan rumus BEP, unit yaitu biaya tetap plus harga per unit dikurang biaya variabel. Seperti rumus berikut, dengan hasil BIP unit yaitu 1.792.000, kemudian titik impas per unit itu yaitu 1.792.000 dibagi biaya selisih biaya variabel dan harga per unit yaitu 8.000, sehingga titik impas per unitnya itu yaitu 224 unit terjual agar BEP unit ini bisa impas. Selanjutnya, dengan adanya perhitungan BEP di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa memperoleh titik impas dengan harga penjualan 20.000, maka perusahaan harus melakukan penjualan sebanyak 224 unit. Jika dijumlahkan penjualan tidak akan sampai 224 unit, maka tidak bisa menutupi biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Artinya ini adalah rugi seperti itu kalau tidak sampai 224 unit. Sehingga kalau dalam rupiah bisa kita hitung dengan BIP rupiah, harga tetap dikali margin, kemudian dibagi harga per unit. Dengan rumus di atas, maka kita bisa tentukan BIP rupiahnya itu sebesar 2.520.000. Selanjutnya, misalkan kita mengharapkan laba sebulan itu adalah 2 juta, maka minimal penjualan yang harus kita capai itu berapa sih kayak gitu. Maka kita harus menghitung BEP labanya, kemudian harga tetap plus target laba dibagi dengan margin. Maka kita bisa mendapatkan BIP laba sebesar 475 unit yang harus bisa kita jual. Dengan adanya perhitungan BEP di atas, maka kita bisa menyimpulkan untuk memperoleh laba sebesar 2 juta dengan harga penjualan 20.000, maka maka kami harus dapat menjual sebanyak 475 unit. Dengan begitu, maka aspek keuangan dan kelayakan usaha bisa kita seimbangkan. Baiklah, demikian hasil presentasi yang boleh kami sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan. See you guys.